74. SDM Unggul Indonesia Maju. Harus komentar ini aktif. Iya, mari kita tepuk tangan yang lebih meriah. Penonton, penonton. Iya. Hemkyo kotoma neno iyo koto tapa pamanima hemis komek hemis nemek depan sabalan ma eceuk ma dehotoma dehaimolima denenon meoma oh, lasi tuku lasi palpala. Napa tomoi? Ratame! 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 Tawan main.
Selamat siang untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala Desa Susulaku B, yang saya hormati Ketua BPD beserta jajarannya, yang saya hormati bidan desa yang sempat hadir, singkatnya Bapak Ibu semua yang saya kasih, sekali lagi merdeka dan selamat siang. Merdeka. Baik, pada hari ini kami dari Dinas Kesehatan akan memberikan sedikit informasi tentang stunting. Mungkin Bapak Ibu sudah dengar apa itu stunting, tapi sebelum saya memberikan informasi tentang cara pencegahan stunting itu sendiri, saya hendak memberikan sedikit gambaran tentang apa itu stunting sebenarnya. Nah, stunting adalah kondisi tinggi badan seorang anak yang tidak sebanding dengan anak-anak seusianya. Nah, kalau dalam bahasa Inggris orang bilang jangan anak koel. Jadi Bapak Ibu jangan hitaan anak koel belum jani nausanin amfa. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang lenak jangan anak koel nan ada dia punya nama yang sekarang lagi tenar orang bilang stunting. Nah, apa penyebab dari stunting itu? Penyebab utama dari stunting adalah kekurangan gizi kronis yang dialami oleh seorang anak, khususnya dalam rentang waktu 1000 HPK atau 1000 hari kehidupan yang dimulai dari masa konsepsi sampai anak berusia 2 tahun. Nah, Bapak Ibu, lalu apa yang harus kita lakukan? Karena Bapak Ibu perlu tahu bahwa NTT merupakan provinsi dengan prevalensi atau tingkat stunting tertinggi di Indonesia, yakni 40,3%. Kalau saya tidak salah, bahkan itu melebihi prevalensi stunting nasional. Dan TTU pun merupakan kabupaten dengan penyumbang stunting terbanyak di NTT. Nah, Bapak Ibu, stunting bukan hanya soal kekurangan gizi, tapi perlambatan daya kognitif seorang anak. Bagaimana kita dapat menciptakan generasi yang berencana kalau daya tangkapnya lemah? Bagaimana kita bisa merayakan kemerdekaan begini kalau anak-anak punya tingkat daya atau daya berpikir yang tidak mampu bersaing dengan orang lain? Lalu apa yang bisa kita lakukan, Bapak Ibu? Nah, kami sebagai penyambung lidah bupati, ada peraturan bupati yang termuat dalam nomor 37 tahun 2019, yaitu tentang pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi keluarga. Nah, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, Bapak Ibu wajib menanam 25 pohon daun kelor. Bapak Ibu, inilah daun kelor kah? Daun kelor anak daun merungga. Kalau dalam bahasa Inggris atau anak uthalfol. Nah, itu mudah kita dapatkan, Bapak Ibu. Yang kedua, penanaman sayur hijau dalam peribeg itu berjumlah 50 atau 5 bedeng. Dan juga pemeliharaan ternak, yaitu ayam 1 pasang dan kambing 1 pasang. Nah, Bapak Ibu, selain itu ada program gubernur yang dinamakan dengan revolusi hijau, atau bagaimana pembudidayaan daun kelor atau daun merungga, sehingga dipercayai bahwa kandungan gizi di dalam daun kelor itu sangat tinggi, sehingga pelan-pelan kita bisa memerangi stunting, Bapak Ibu. Karena bahaya utama dari stunting bukan hanya kekurangan atau pendek tinggi badan seorang anak, tetapi daya tangkap ini yang kita khawatirkan. Bagaimana generasi kita menjadi generasi yang mampu bersaing di era sekarang, era revolusi industri 4.0 atau era revolusi teknologi, kalau kita tidak mampu bersaing dengan daya tingkat kemampuan yang lemah. Maka Bapak Ibu, saya sarankan daun kelor ini sangat mudah kita dapatkan. Maka manfaatkanlah itu. Ini murah, mudah dan gratis. Karena kesehatan sekarang sangat mahal, Bapak Ibu. Maka saya harapkan untuk kita semua, marilah kita bergandengan tangan untuk memerangi stunting. Dan juga yang paling utama, mama-mama, ASI eksklusif 6 bulan itu perlu diberikan kepada anak. Jadi susu
tidak hanya diberikan kepada bapak-bapak, tetapi anak juga membutuhkan. Anak punya hak paling utama untuk mendapatkan susu bapak untuk mama-mama. Dari saya sekian dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang menyinggung. Selamat malam dan merdeka. Terima kasih. Iya, penonton sekalian, mari kita berikan aplaus untuk peserta yang barusan tampil yang pertama dan terakhir malam ini. Iya, kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk peserta yang barusan tampil. Bapak Ibu penonton sekalian, Bapak Ibu juri, saya minta waktu sebentar untuk saya bacakan undangan resmi. Panitia HUT RI ke-74 tingkat Kecamatan Insana tahun 2019. Perihal undangan kepada yang terhormat: 1. Kapolsek Insana dan Pos Ramil Insana, para kepala desa atau lurah, para ketua BPD bersama anggota,
para ketua PP PKK